Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami tentang pengenalan layanan ortotik prostetik. Kalian tahu nggak sih ortotik prostetik itu apa? Ortotik prostetik adalah ilmu yang mempelajari, merancang, membuat, dan menyesuaikan alat-alat bantu untuk meningkatkan fungsi gerak dan kualitas hidup seseorang, khususnya pasien disabilitas loh. Mari kita bedah kata pertamanya, yaitu ortotik. Ortotik adalah bidang yang berkaitan dengan alat bantu yang disebut ortosis atau brace. Alat ini tidak menggantikan anggota tubuh yang hilang, melainkan seperti mendukung, menstabilkan, atau mencegah deformitas pada anggota tubuh yang masih ada. Oke, selanjutnya pada kata yang kedua yaitu prostetik. Prostetik adalah bidang yang berkaitan dengan alat bantu yang disebut prostesis atau anggota gerak tiruan. Alat ini berfungsi menggantikan anggota tubuh yang hilang, contohnya akibat amputasi, trauma, atau cacat dari lahir. Menurut WHO, ortotik prostetik berperan penting dalam pelayanan kesehatan untuk memulihkan mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menyediakan alat bantu ortosis dan alat pengganti tubuh, yaitu prostesis, yang dimana mencakup evaluasi, rancangan, pembuatan, penyesuaian, pemasangan, dan pelatihan penggunaan alat-alat tersebut untuk mengatasi gangguan gerak, kehilangan anggota tubuh atau kelumpuhan, serta memiliki implikasi signifikan rehabilitasi fisik dan psikososial. Ruang lingkup pekerjaan ortosis protesis. Ruang lingkup pekerjaan ortosis protesis adalah perancangan, pembuatan, dan penyesuaian ortosis alat bantu gerak penyangga dan protesis. Itu anggota tubuh tiruan bagi pasien dengan gangguan fungsi gerak akibat penyakit cedera atau cacat bawaan dengan tujuan meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup pasien. Materi selanjutnya yaitu keterlibatan ortotik prostetik dalam tim rehabilitas. Ortotik prostetik sudah terlibat sejak awal, yaitu penilaian awal atau asesmen, yaitu mengukur kebutuhan pasien terhadap ortosis atau prostesis, menilai postur, gaya berjalan, kekuatan otot, rentang gerak, dan kondisi kulit. Yang terakhir berkoordinasi dengan dokter rehab medik, fisioterapis, dan perawat untuk memahami kondisi medis pasien. Lalu penentuan perencanaan rehabilitas. Dalam diskusi tim, ortotik prostetik berperan untuk memberikan saran jenis alat bantu yang paling tepat, menjelaskan tujuan penggunaan alat atau stabilisasi, koreksi, substitusi fungsi, atau latihan. Yang terakhir, menentukan waktu yang tepat kapan alat mulai digunakan. Selanjutnya masuk ke tugas utama ortotik prostetik, yaitu mendesain dan pembuatan alat bantu. Yang pertama, melakukan casting, scanning, molding bagian tubuh pasien, lalu mendesain prostesis atau ortosis seperti AVO, KAVO, TLSO, CTLSO, dan lain-lain. Yang terakhir, memilih bahan dan komponen yang sesuai, misalnya karbon fiber, polypropylene, joint, dan mekanik. Lalu proses fitting dan penyesuaian atau alignment. Setelah alat dibuat, ortotik prostetik melakukan fitting untuk memastikan alat pas, nyaman, dan bekerja sesuai tujuan. Melakukan alignment prostesis untuk kestabilan saat berdiri dan berjalan, dan memodifikasi alat jika ada keluhan seperti lecet, nyeri, dan ketidaknyamanan. Lalu mengedukasi pasien dan keluarga. Ortotik prostetik memberikan edukasi penting tentang cara memakai dan melepas alat, cara merawat alat, seperti kebersihan, penyimpanan, dan keamanan. Tanda bahaya yang harus diperhatikan seperti iritasi, luka, dan rasa sakit. Lalu cara berjalan atau menggunakan alat secara benar.
bersama fisioterapis, lalu kolaborasi dengan profesi lain. Ortotik prostetik bekerja sangat dekat dengan dokter rehabilitasi medik, yaitu menentukan diagnosa dan indikasi alat, lalu fisioterapis, latihan gait training, dan latihan kekuatan okupasi terapis, aktivitas fungsional sehari-hari, lalu perawatan luka, edukasi lanjutan, dan psikolog, terutama pada pasien amputasi untuk adaptasi emosional. Yang terakhir, monitoring, evaluasi, dan follow-up. Keterlibatan ortotik prostetik tidak berhenti setelah alat dipasang. Mereka melakukan kontrol berkala, mengevaluasi apakah alat masih cocok atau perlu diganti, menyesuaikan alat karena perubahan kondisi tubuh seperti berat badan, otot, dan postur, lalu mengganti komponen yang aus atau rusak. Presentasi dari kelompok kami tentang pengenalan layanan ortotik prostetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.